Bapak fasilitator Ustaz Asri dan Ustaz Lala, yang sama kami hormati Ibu observer saya Ustazah Siti Ramlah dan rekan-rekan seperjuangan pelatihan mendalam. Semoga kita semakin mendalam. Yang penting perasaan kita jangan mendalam. Baik, kami sebagai penampil ke 6 akan menyajikan laporan hasil kegiatan kami selama OJT. Judul dari OJT kami adalah pengembangan kurikulum satuan pendidikan melalui pengelolaan kemitraan pembelajaran yang mendukung pembelajaran mendalam pada SMPN Negeri 2 Bangarabombang. Apa yang menjadi latar belakang dari segi pembelajaran? Kita tahu bahwa KSP itu adalah sebagai dokumen atau pedoman dari sekolah. Ini dokumen yang paling awal kita buat sebelum Bapak Ibu guru kita membuat program pembelajarannya. Itu KSP ini yang harus sudah ada. Itu kelemahan kita. Biasanya ini KSP-nya belum jadi, perangkat pembelajarannya guru sudah jadi. Itu salah satu kelemahan kita. Bahkan nanti biasanya tanda tangannya nanti tahun depan. Itu salah satu pengalaman saya juga. Iya. Nanti mau datang pengawas, ini baru cepat-cepat di print kurikulumnya. Padahal memasuki tahun awal pembelajaran, ini merupakan pedoman kita dalam menyusun program-program selanjutnya, baik itu program program mulai dari RKJN, RKD dan seterusnya sampai pada program yang dilakukan oleh guru. Apa yang akan kita lakukan di kegiatan ini itu tentunya berbasis pada inquiry kolaboratif. Di sini ada 4 langkah. Dengan inquiry kolaboratif ini memberikan pengalaman belajar nyata, menghubungkan teori dengan praktek melalui proyek. Kemudian dengan inquiry juga ini menumbuhkan keterampilan, karena mendorong rasa ingin tahu, kemandirian serta keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian kolaborasi lintas disiplin dan keterlibatan kemitraan. Nah, ini juga salah satu biasanya kelemahan atau kekurangan selama ini. Kadang KSP itu karena copy paste dari tahun-tahun sebelumnya, yang kerja hanya biasanya 1 orang. Siapa itu? Biasanya wakasek kurikulum. Ini sering terjadi begitu karena dianggap tidak ada perubahan signifikan, kurikulum tidak ada perubahan dari pusat, sehingga dari tahun ke tahun kurikulumnya juga tidak berubah. Yang dirubah hanya tahun pelajarannya, kemudian tahun tanda tangannya. Itu sering terjadi. Nah, ini melalui dengan inovasi ini, yang kemitraan pembelajaran, sehingga KSP yang kami buat itu hampir melibatkan seluruh unsur yang ada di sekolah, bahkan yang ada
unsur diri seperti orang tua siswa maupun komite sekolah. Tujuan program dan hasil yang diharapkan, yang pertama mengembangkan kurikulum KSP yang berorientasi pada pembelajaran mendalam, meningkatkan motivasi, kemudian melatih guru dalam merancang pembelajaran lintas mata pelajaran, memperkuat peran sekolah dalam membangun kemitraan pembelajaran yang orang tua siswa, komite sekolah, masyarakat, dan mitra eksternal. Hasil yang diharapkan terbentuknya KSP dari sekolah kami yang berorientasi pada PM atau pelajaran mendalam, kemudian peserta didik menunjukkan peningkatan motivasi belajar, guru memiliki kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran, kemudian terbangunnya jejaring kemitraan, tersedianya instrumen monitoring dan evaluasi. Bagaimana siklus inquiry kolaboratif ini berjalan, yaitu dengan 4 langkah. Langkah pertama, akses, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan peluang melalui survei, diskusi, dan observasi. Kemudian merancang strategi, menetapkan tujuan secara smart, kemudian mendiskusikan strategi serta berbagi peran dan tanggung jawab. Kemudian pada tahap implementasi, menerapkan strategi yang sudah dirancang, kemudian disertai pendampingan dan pemantauan. Pada tahap keempat, measure, reflect, dan change, mengevaluasi efektivitas program, merefleksi praktik baik yang sudah dilakukan, dan melakukan perubahan pendekatan jika diperlukan. Bagaimana implementasinya di sekolah kami? Ya, tentunya pada tahap akses ini kami merancang mencari data atau mengumpulkan data itu melalui, jadi ada pertemuan atau koordinasi dengan guru-guru, wakasek, dan termasuk juga staf tenaga kependidikan, komite untuk mengungkapkan keinginan adanya pembelajaran yang interaktif. Kemudian pada tahap desain, jadi di sini merancang, kami melakukan pertemuan juga untuk membuat menyusun draft sampai finalisasinya. Karena ini berorientasi pada KSP, ada 4 bab yang utama dalam KSP itu kami bagi sesuai yang di SK-kan. Ada yang mengerjakan bab 1, ada yang mengerjakan bab 2, kemudian ada rencana pembelajaran. Di tahap implementasi ini sebenarnya foto-fotonya banyak. Setiap bab itu disajikan sampai ada yang namanya penyelarasan visi misi yang di bab 2. Kemudian ada desain pembelajaran dan seterusnya. Kemudian kami juga melakukan workshop ya, supaya karena di KSP itu ada desain pembelajaran atau rencana pembelajaran yang menggunakan atau berorientasi pada pembelajaran mendalam, sehingga kami perlu mengadakan workshop pembelajaran mendalam untuk semua guru supaya di bagian rencana pembelajaran itu sudah berorientasi pada pembelajaran mendalam. Jadi tidak lagi menggunakan model yang lama. Nah, kemudian tahap tahap untuk kemitraan
Jadi kami mengundang juga orang tua siswa dan komite. Kami tampilkan beberapa program-program sekolah. Kemudian mereka menanggapi dan sumbang saran pada saat kami melakukan pertemuan tersebut. Nah, di bagian kesimpulan dan saran, pengembangan kurikulum KSP melalui proyek berbasis inkuir kolaboratif merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, di mana program ini berhasil membangun ekosistem belajar yang sadar, bermakna, menggembirakan dengan melibatkan guru, siswa, komite sekolah, dan serta mitra eksternal. Ya, mitra eksternal di sini yang kami maksud kalau di lingkungan sekolah kami itu ada dari ada dari BKKBN yang sering datang memantau kegiatan UKS kami. Kemudian ada dari puskesmas. Kemudian ada juga yang rajin-rajin juga datang dari sekolah kami itu, kebetulan alumni kami itu Babinsa. Nah, ini juga dengan adanya Babinsa itu kebiasaan anak-anak yang keluar masuk baik melalui pagar maupun lari ke belakang, karena kondisi sekolah kami begini, Pak. Tanah yang kosong itu masih ada satu lapangan sepak bola, pagarnya tidak ada, jadi begitu anak-anak lari ke belakang sudah sulit ditemukan. Bahkan ada bukit-bukit. Ada lapangan tembak lagi, lapangan tembaknya angkatan udara. Ya, ada pengalaman teman kami sempat pingsan. Iya, pertama kali dia mendengar itu suara tembakan. Jadi saya kira itu apa yang kami tampilkan, sekalipun tidak sampai pada akhir, yang bisa tampilkan di layar, namun tidak mengurangi dari apa yang kami sudah sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Salut. Tadi menyala di biar anu. Tepuk salut. Iya, obat picasnya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya meskipun tidak sampai selesai mungkin Pak ya. Mungkin saya di judul saja. Saya lihat tadi judulnya adalah pengembangan KSP melalui pengelolaan kemitraan. Ya, jadi ya mungkin kalau untuk KSP ini di semua sekolah kan ada KSP-nya. Kemudian sebelum adanya ini pembelajaran mendalam, ini kemitraan. Apakah ada kemitraan selain dari yang baru ini Pak ya, yang baru? Ya, misalnya komite, orang tua, masyarakat, dan mitra eksternal yang secara aktif dalam proses pembelajaran. Artinya yang terlibat. Apakah sebelumnya ini ada yang tidak terlibat di dalam pembuatan KSP-nya? Nanti dia terlibat pada saat ada di kurikulum pembelajaran, apalagi kurikulum mendalam ini. Apakah sebelumnya memang sudah ada? Karena kalau untuk di sekolah-sekolah kan semua ini kemitraan ini ada. Dan kami bersyukur karena KSP ini berhasil membangun ekosistem di dalam sebuah sekolah. Nah ini otomatis berarti kemitraan ini memang sangat besar sekali pengaruhnya. Sangat besar sekali pengaruhnya. Ini yang kami ingin tahu, apakah sebelumnya ini kemitraan ini tidak ada ataukah sudah ada memang ya, di dalam pembuatan KSP ini. Terima kasih Pak, saya kira itu saja. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Observer Tani. Jadi kami tadi sampaikan bahwa
sebelumnya ini yang terjadi itu biasanya yang namanya KSP, karena kurikulum tidak berubah, maka ya, yang terjadi hanya copy paste saja, yang bekerja hanya wakase kurikulum, dan apa yang dikerja hanya mengganti tahun pelajarannya saja, edit yang disesuaikan dengan tahun pelajarannya. Itu yang terjadi. Karena biasanya juga kan dulu kan ada namanya program sekolah penggerak. Nah, situ lagi baru berubah kami punya visi-misi waktu itu. 2000 berapa ya? 2022 ya? 2003 di? 2023. Nah, jadi berubah. Nah, ini ada lagi PM, diselaraskan lagi dengan PM. Nah, memang sebelumnya itu kami tidak melibatkan mitra tentang penyusunan KSP, iya. Kalau dalam pembelajaran biasa, kalau dalam pembelajarannya, tapi dalam penyusunan KSP itu hampir kami tidak pernah melakukan pelibatan mitra. Paling yang ada komite saja. Tapi lebih luas dari itu belum pernah. Ya, nanti di adanya pembelajaran mendalam ini dengan adanya istilah inquiry kolaboratif, maka itu juga kami manfaatkan sehingga KSP kami sudah jadi dan biasanya dan lebih awal. Saya kira itu. Aman nih Pak. Karena berhasil nih membangun. Ya, aplaus dulu yang meriah. Yang gemuruh, yang gemuruh. Yang gemuruh. Terima kasih.